Seputar Wong Kito Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 1 Mei 2023. Sajian utama hari ini antara lain, Hermanderu pantau arus balik Terminal Bus. Bukan baru 14 jam ya? Gudang penimbunan BBM ilegal terbakar. Dan jangan lewatkan air terjun Temam ramai dikunjungi wisatawan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus balik Lebaran tahun 2023 di Terminal Alang-Alang Lebar. Hermanderu memastikan hingga saat ini, mulai arus mudik hingga arus balik tidak ada laporan negatif yang menyusahkan pemudik, padahal kuantitas pemudik tahun ini meningkat signifikan. Bertempat di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus balik Lebaran 2023 Sabtu pagi. Hermanderu menyatakan terjadi peningkatan pemudik di tahun Hermanderu, jalur penyeberangan laut atau pelabuhan meningkat 60%, kemudian jalur tol sebanyak 50% dan LRT sebanyak 30%. Hermanderu juga memastikan telah bekerja keras memperbaiki jalan provinsi agar pemudik antar 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan merasa nyaman dalam perjalanan. Hingga kini Sumatera Selatan memang menjadi provinsi yang berkategori provinsi dengan tingkat kerusakan jalan rendah. Terkait transportasi LRT, Hermanderu bersyukur sudah direspon Kemenhub untuk penambahan feeder ke Universitas Sriwijaya Palembang. Yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu tidak hanya berdiam diri untuk mendukung program Pak Menteri ini. Kita mempersiapkan infrastrukturnya seperti jalan yang nyaman. Insya Allah Sumatera Selatan ini kan masuk dalam kategori provinsi yang kerusakan jalan provinsinya rendah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespon positif kontribusi Sumsel mewujudkan keinginan Presiden Jokowi agar tahun ini mudik aman dan berkesan. Peningkatan pelayanan juga diapresiasi melalui program mudik gratis. Ada suatu kuantitas yang signifikan, itu dari laut penyeberangan 60%, jalan tol naik 60%, LRT naik 30%, dan yang lain naik. Artinya apa? Keinginan para masyarakat untuk melakukan pergerakan sangat meningkat. Dan Kemenhub juga menjadikan Sumsel untuk menjadi role model nasional pengelolaan transportasi massal dengan memanfaatkan eksistensi LRT Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, arus balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang perlahan meningkat. PT Angkasa Pura II memprediksi akan terjadi peningkatan signifikan pergerakan penumpang di akhir pekan ini. Sepekan usai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, arus balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang perlahan meningkat. PT Angkasa Pura II Cabang Bandara SMB 2 mencatat trafik penumpang baik yang datang maupun berangkat sempat melampaui 10.000 penumpang pada 25 dan 26 April lalu. Sementara pergerakan pesawat mencapai lebih dari 60 penerbangan. PT Angkasa Pura II memprediksi terjadi peningkatan serupa pada akhir pekan ini. Diperkirakan arus balik lonjakan pada tanggal 29 dan 30 April serta 1 Mei 2023. Peningkatan terjadi baik pada jumlah penumpang maupun frekuensi penerbangan. Bahkan dua maskapai Lion Air dan Citylink telah mengajukan 5 extra flight atau penerbangan tambahan untuk rute Cengkareng dan Batam. Sebagian pemudik memilih berpergian sebelum akhir pekan guna menghindari puncak arus balik. Di samping itu, mereka juga baru akan masuk kerja sepekan usai Idul Fitri. Masih posisi di 75% untuk pergerakan penumpang
dan 55% untuk pergerakan pesawat. Jadi kami prediksikan kembali nanti akan terjadi arus balik yang mungkin juga sangat signifikan antara tanggal 29, 30 maupun tanggal 1. Kita tahu tanggal 1 itu adalah masih hari libur ya, tanggal merah, jadi kemungkinan arus balik puncaknya di tanggal 30 maupun tanggal 1. Oh enggak, karena saya emang kerjanya baru mulainya nanti minggu depan. Gimana Mbak suasana arus mudik yang Mbak rasakan lebaran tahun ini Mbak? Enggak terlalu padat sih, karena saya emang milihnya bukan pada saat peak season ya, nggak pada saat waktu yang terlalu ramai, jadi nggak ada banyak kendala yang berarti juga. Secara umum, arus penumpang di Bandara SMB 2 pada musim mudik tahun ini meningkat sebesar 25% daripada tahun lalu. Begitu pula pergerakan pesawat meningkat 18%. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal, sebuah gudang di Desa Simpang Tanjung, Kecamatan Belimbing, Muara Enim terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekitar pukul 14.30 siang, sebuah gudang terlihat mengeluarkan asap tebal berwarna hitam. Gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM ilegal ini meledak dan terbakar. Peristiwa yang menghebohkan ini sempat menjadi tontonan warga dan viral di beberapa media sosial. Warga hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak. Setengah jam kemudian, pihak pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 16.30. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun di lokasi terlihat beberapa unit kendaraan dan tangki penyimpan minyak hangus terbakar. Polres Muara Enim langsung ke lokasi untuk mengamankan keadaan. Sementara pemilik tempat yang merupakan warga setempat diamankan pihak kepolisian. Di lokasi ini terdapat ribuan ton BBM ilegal yang rencananya akan dioplos dan kemudian dijual kembali. Lokasi yang berpagar seng tinggi ini diduga telah lama menjalankan pengoplosan dan penimbunan BBM secara ilegal. Sebuah gudang penyimpanan BBM ilegal yang kesimpulan kita yang terbakar itu memang jauh dari pemukiman penduduk, itu terbakar kurang lebih pukul 15.00. Kemudian kita lakukan pemadaman, ada 6 damkar yang kita libatkan tadi. Kemudian pukul 17.00 api bisa kita kuasai sehingga bisa padam. Untuk korban dihentikan. Lokasi yang berada tidak jauh dari Jalan Lintas Muara Enim Prabu Muli ini sempat menjadi tontonan warga yang melintas maupun warga sekitar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Muara Enim, Edwin Syashatria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pengoplos BBM jenis solar di kawasan Kertapati, Palembang digerebek polisi. Polisi menyita 2,8 ton BBM jenis solar murni dan minyak mentah yang siap dioplos. Unit pidana khusus Polrestabes dan Polsek Kertapati Palembang menggerebek sebuah gudang pengoplos BBM jenis solar di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, Minggu pagi. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan BBM jenis solar murni dan minyak mentah seberat 2,8 ton. Namun pemilik gudang yang diduga telah mengetahui kedatangan polisi berhasil kabur. Polisi menyatakan 2 jenis minyak ini diduga sengaja ditimbun dan akan dioplos menggunakan bleaching lalu dijual ke tempat usaha dengan harga yang sedikit murah dari harga minyak solar murni di SPBU. Polisi menduga minyak mentah yang ada di dalam gudang berasal dari aktivitas ilegal drilling dari sumur bor di Sekayu Mubah. Sementara minyak solar murni diduga didapat dari membeli di SPBU dalam jumlah yang besar. Terungkapnya gudang pengoplos BBM jenis solar ini berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas di gudang karena kerap menyebabkan kebakaran besar. Kurang lebih 1.100 liter. Tadi saya ulangi 1.700 liter atau 1,7 ton BBM jenis Sekayu atau yang membutuhkan pemurnian kembali atau penyulingan, dan 1.100 BBM solar jenis yang dikatakan dibeli dari yang sudah murni, yang dibeli atau didapatkan dari SPBU. Saat ini gudang penimbunan BBM ilegal ini telah dipasang garis polisi untuk penyidikan dan pemilik gudang tengah dilakukan pengejaran.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah warung makan pecel lele di Palembang ludes dilalap si jago merah. Selain warung, satu rumah milik warga nyaris ikut terbakar. Warga Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju, Palembang berupaya melakukan pemadaman sebuah warung pecel lele milik Alex yang ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas yang bocor hingga mengeluarkan api yang menyambar isi warung hingga becak motor yang biasa digunakan untuk membawa barang warung juga terbakar. Tak hanya warung, rumah milik warga tempat korban berjualan pun ikut terbakar. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Alamat kejadian kebakaran di S2. Yang terbakar bagian penjual pecel lele. Asal api dari tabung gas, kemungkinan dari botol bensin juga. Dalam peristiwa ini korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Air terjun Temam ramai dikunjungi wisatawan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sumsel. Seorang pengendara motor di Palembang tewas mengenaskan terlindas truk tangki. Petugas mengevakuasi dengan mengumpulkan potongan tubuh korban. Korban Saripudin, 56 tahun, tewas di lokasi kejadian akibat luka parah yang dialaminya. Korban jatuh ke dalam kolong truk tangki dan terlindas membuat tubuh korban hancur. Kejadian kecelakaan ini terjadi di Jalan Residen Abdul Rozak, Kalidoni, Palembang. Petugas berusaha mengevakuasi jasad korban dengan mengumpulkan beberapa potongan tubuh korban. Kejadian kecelakaan ini membuat kemacetan panjang di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Simpang Celentang menuju Pusrik, Kalidoni, Palembang. Tiba di lokasi kejadian, motor korban oleng ke kanan dan terjatuh. Dari arah belakang, truk tangki yang tidak sempat mengerem melindas korban. Kanit Gakum Polrestabes Palembang Ibtu Arsikakum menyatakan motor korban oleng dan ditabrak truk tangki dari arah belakang. Truk tangki dan pengendaranya masih dalam penyelidikan karena melarikan diri. Kejadian di Jalan Agi, Presiden Arojak, sekitar jam 18.30 kurang lebih. Antara sepeda motor yang datang dari arah Selentang mengarah Putri ditabrak oleh mobil yang tangki. Sementara Grepeki masih dalam penyelidikan. Dalam kejadian melarikan diri. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan diserahkan ke pihak keluarga. Sepeda motor korban diamankan dijadikan barang bukti dan pengendara truk masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Modus menjadi jamaah masjid, seorang pria di Palembang terekam CCTV
mencuri kotak amal di hari Lebaran. Dalam aksinya ini, pelaku berhasil membawa kabur uang ratusan ribu rupiah. Aksi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seorang pria ini terjadi di Masjid Al-Falah, Jalan Kim Rogan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelaku melakukan pencurian di siang hari dengan modus berpura-pura menjadi jamaah masjid. Pelaku lalu merusak kunci gembok kotak amal yang berada di dalam masjid yang sedang sepi. Rekaman CCTV masjid yang diunggah di media sosial ini viral. Menurut keterangan pengurus masjid, pencurian dilakukan pada pagi hari saat masjid sepi dan tidak dalam keadaan terkunci. Meski wajah pelaku jelas terekam CCTV, namun pengurus masjid tidak mengenali pelaku. Diduga pelaku bukan warga kampung sekitar masjid. Total uang yang dicuri pelaku sekitar Rp300.000 dari 2 kotak amal yang dibobol pelaku. Kita lihat CCTV bagaimana Pak? Apa? Pas aku mau masuk keluar nih, keluar dari pintu ini, jam ini. Oh, ada rusak, Pak? Ya, sudah dirusak. Oh, sudah dirusak, Pak? Pengurus masjid tidak membuat laporan resmi polisi, namun sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata air terjun Temam di Kota Lubuk Linggau ramai didatangi pengunjung yang masih menikmati hari libur Lebaran. Air terjun Temam ini menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati warga. Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan pengunjung baik berasal dari dalam kota maupun dari luar Kota Lubuk Linggau antusias mengunjungi kawasan wisata air terjun Temam yang berada di Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Rabu sore. Wisata air terjun Temam memang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin berkunjung, berlibur bersama keluarga, sekaligus menikmati keindahan alam untuk berfoto selfie dengan memiliki latar belakang air terjun. Untuk melihat kawasan air terjun, pengunjung diwajibkan menaiki jembatan gantung yang sudah tersedia. Air terjun Temam memiliki ketinggian air mencapai 12 meter dengan lebar 26 meter yang sudah dikelilingi batu-batuan yang berasal dari alam. Salah satu pengunjung, Tunki Purba, menyatakan setelah memasuki kawasan air terjun Temam merasakan suasana sejuk dan nuansa alamnya lebih terasa. Suasananya lebih sejuk, adem. Jadi apa yang kita lihat kalau ke dalam? Ya nuansanya ya alam, nuansa alamnya lebih terasa gitu kan. Air terjun ya? Iya, air terjunnya. Untuk memasuki kawasan air terjun Temam, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp15.000 pada hari biasa dan Rp25.000 pada hari libur akhir pekan maupun hari libur nasional. Dari Lubuk Linggau, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.